Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadrati Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam jami' ikhwani min al-anbiya wal mursalin wal awliya was suhada was salihin wa jami'atir rasyidin wa jami' awliya illahi ta'ala fi masyariqi ardi wa magharibiha fi barriha wa bahriha aina ma kanu. Khususan Abu Said Muhammad bin Al-Malik Al-Hasani wa Abu Said Ahmad bin Said Muhammad Al-Malik Al-Hasani wa khususan ila sahib risalah Al-Muawanah As-Sayyid Abdullah bin Alwi Al-Haddad amaddanallahu bimadadihim wa afada alaina min barakatihim anwarihim wa ulumihim fid dini wad dunya wal akhirati bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. Jamaah Masjid Al-Hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada yang dirahmati Allah. Kajian kitab Risalatul Muawanah kita sampai di bab tentang adil. Adil terhadap diri sendiri dan adil terhadap orang lain. Jadi adil terhadap diri sendiri kalau dibahasakan yaitu fi ra'iyah al-khassah. Jadi adil dengan rakyat yang khusus. Yaitu anggota badan sendiri, panca indera, mata, tangan, telinga, hidung, mulut, kaki. Kita harus adil. Adil dalam apa? Semua yang ada nempel di badan kita, anggota badan ini, semuanya itu diciptakan aslinya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya. Tangan ini sebetulnya dia tidak mau bermaksiat. Dia ketika bermaksiat itu bertentangan dengan aslinya Allah menciptakan dia. Makanya ketika nanti di akhirat dia akan komplain dengan yang punya tangan. Dia akan jadi saksi. Karena yang salah bukan tangannya. Karena tangan ini sudah punya tabiat, dia akan mengikuti Tuhan yang punya badan. Mata juga tabiatnya, mata sebetulnya untuk ibadah. Ketika digunakan untuk maksiat berarti kita tidak adil terhadap mata kita dan anggota-anggota yang lain. Kemudian ra'iyah al-amah, yaitu rakyat umum, maksudnya adil terhadap orang lain. Yang terdekat yaitu pertama kemarin kita sudah bahas, adil terhadap keluarga kita, anak, istri, hamba sahaya. Nah, keluarga kita itu kita harus adil. Apa-apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap rakyat kita, maka
kita harus tunaikan. Hak-haknya apa? Anak punya hak apa? Istri punya hak apa? Maka itu harus ditunaikan. Nafkah, punya istri, punya anak jangan ditelantarkan. Dosa. Dosa. Jadi kadang-kadang orang-orang ini tidak faham. Kadang-kadang dia hanya berpisah dengan istrinya, kemudian anaknya ditelantarkan. Anaknya ditelantarkan, tidak dibiayai kehidupannya. Itu kewajiban seorang ayah sampai balik. Kewajiban seorang ayah sampai balik. Begitu juga dengan istri, selagi masih status menjadi seorang istri, itu juga harus dinafkahi. Atau istri yang dicerai tetapi masih dalam iddah, itu masih harus dinafkahi oleh mantan suami yang menceraikannya ketika masih di dalam iddah sekitar 3 bulan. Setelah itu baru ya seperti wanita lain, anak orang, maksudnya tidak ada kewajiban untuk menafkahi. Jadi kita tidak boleh zalim terhadap keluarga kita. Anak-anak jangan dizalimi, harus dikasih pendidikan agama, diajarin sholat, puasa dan sebagainya, ibadah terutama. Jangan menzalimi mereka dengan mengajarkan mereka hanya dunia, tetapi tidak mengajari mereka ibadah. Mereka nuntut di akhirat, tidak mau masuk neraka sendiri, tapi dia akan nuntut orang tuanya masuk neraka bersama mereka. Karena yang salah aslinya orang tuanya. Yang salah aslinya tuh orang tuanya. Berapa banyak manusia kaum muslimin ini yang notabene Islam tapi nggak sholat, itu yang salah orang tuanya pertama itu. Berapa banyak. Karena mulai kecil nggak dididik. Akhirnya ketika dia sudah dewasa, dia terbiasa untuk tidak sholat. Ya memang keluarganya nggak ada semacam penekanan untuk sholat. Akhirnya ketika dia besar, dia anggap itu suatu hal yang biasa saja, tak sholat itu biasa. Karena bapak dan mamanya itu tidak menekankan sholat kepadanya. Jadi banyak sekali. Kadang-kadang sudah tua baru sadar, kenapa aku dulu tak sholat. Oh ternyata mama sama bapaknya yang tidak menekankan. Nah itu sayang. Jadi yang sudah terlanjur jadi mama dan bapak harus menekankan anaknya untuk ibadah. Jangan menzalimi anak dengan tidak mengajarkan ibadah kepadanya. Kemudian wa alaika bi muamalatihim bil adli wal fadli. Amal adlu fa huwa an tuwaffiyahum huquqahum allati aujabaha Allahu lahum alaiki. Kemudian yang berikutnya yaitu hendaklah engkau bermuamalah dengan mereka. Hendaklah engkau bermuamalah dengan mereka dengan dua cara. Bisa bermuamalah dengan rakyat kita dengan dua cara. Pertama dengan adil atau adil, kedua dengan fadl. Apa bedanya adil dan fadl? Adil dan fadl ini, kalau adil ini pokoknya sesuai dengan haknya. SOP-nya ini begini. Kalau fadl ini kita menambahin daripada hak mereka. Itu namanya fadl. Nah, ini kewajibannya kamu ini. Ini namanya adil. Tidak sampai mengurangi hak mereka yang dasar. Yang namanya fadl, ini sudah dipenuhin, kita tambah lagi. Nah, itu baru namanya fadl. Amal adlu fa huwa an tuwaffiyahum huquqahum allati aujabahu lahum 'alaika minan nafaqah wal kiswa wal ma'asyara bil ma'ruf. Sedangkan yang namanya adil yaitu engkau memenuhi semua hak-hak mereka yang Allah wajibkan kepadamu. Ya, yang Allah wajibkan pemenuhan hak itu atas kamu bagi mereka, yaitu dari nafkah. Anak-anak jangan, tak boleh bersuara. Anak-anak tak boleh bersuara. Wa alaika bil muamalatihim bil adli wal fadli wa amal adlu fa huwa an tuwaffiyahum allati aujabaha Allahu lahum alaika minan nafaqi wal kiswati wal muasyarah bil ma'ruf. Jadi itu namanya adil, pokoknya apa yang diwajibkan Allah kasih. Nafkahnya, pakaiannya, menggaulinya dengan baik.
Wa minal adli al-wajibi an tarda'a ba'duhum an zulmil ba'di wa tantaqisa limadlumihim min zalimihim. Wa fil hadis innal abda yuktabu jabbaran wa ma yamliku illah ala baitih yani fayajuru alaihim. Kemudian yang namanya adil yaitu dia harus mencegah. Ini kan kewajibannya cuma itu aja tadi, ngasih nafkah, ngasih baju, ngasih makanan, pakaian, itu wajib. Kemudian lebih dari itu apa? Mencegah agar salah satu di antara mereka ini jangan saling menzolimi. Jangan saling menzolimi. Antara ba'du andal mil ba'di. Kemudian wa taqtassa limadlumihim min zalimihim. Kemudian ketika ada terjadi maunya sama keluarga, kok si ahlinya ini menzolimi ini harus dicegah, jangan dibiarin aja. Sebetulnya itu luar nafkah, maksudnya luar daripada, makanya ini namanya fadl. Jadi lebih daripada yang diwajibkan tetap dilakukan. Apa yang berbahaya, yang dizolimi ini harus yang dijaga jangan sampai menzolimi. Kemudian ketika terjadi kezaliman, maka dia harus menghukum. Maksudnya bukan menghukum, gimana ya? Menghakimi. Kamu menzolimi ini, kamu harus ganti, kamu harus begini. Kewajibanmu ini karena kamu menzolimi, minta maaf dan sebagainya. Wa fil hadis innal abda yuktabu jabbaran wa ma yamliku illa ahla baitih yakni fayajuru alaihim. Sedangkan seorang kepala keluarga itu tidak disebut orang yang sewenang-wenang ketika dia cuma sekedar memenuhi kewajiban saja. Makan kasih, pakaian kasih, tempat tinggal kasih. Tetapi dia menzolimi mereka. Muamalahnya tak bagus, pergaulannya tak bagus. Kasar, apalagi sampai mukul-mukul. Makan dikasih, minum semua, pokoknya apakah dikasih semua. Yang diwajibkan, tetapi dia ternyata berakhlak buruk. Dia sewenang-wenang di dalam keluarga. Itu jabbaron namanya. Tidak begitu. Kezaliman tidak boleh terjadi di keluarga itu. Tugasnya siapa? Kepala keluarga. Harus menjaga jangan sampai ada kezaliman. Ini di sekup keluarga yang kecil. Wa amal fadlu bahwa tastaqsiya alaihim fi talabil huquq allati aujaballahu laka alaihim wa an tarfuqa bihim wa tukhaliquhum bil akhlaqil karimah wa tubasita fi ba'dil awqati min ghairi ismin biqadri ma tazulul wahsyatu wa tanfir wa tabqal haibatu wa tawqir. Sedangkan fadl wa min al-adi al-wajib. Yang tadi mencegah kezaliman itu termasuk adil, maksudnya kewajibannya jangan sampai menzalimi. Sedangkan yang fadl ini yaitu alla tastaqsiya alaihim fi talabil huquq allati aujabahallahu laka alaihim. Janganlah engkau ngepas saja, maksudnya apa yang Allah wajibkan ya udah itu aja, tak mau lebih sama sekali. Jangan gitu. Jadi namanya fadl itu, ini sudah wajib, sudah dilakukan. Tambahi lagi apa? Ditambahi lagi apa? Disekolahkan yang tinggi. Itu fadl. Dipondokkan, biayai semua itu. Itu fadl. Adilnya dikasih nafkah, apa segala macam sampai balik. Selebihnya dari itu namanya fadl, lebih dari yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih dari yang diwajibkan Allah Subhanahu wa taala. Jangan ngepas saja. Yang namanya fadl itu tidak hanya ngepas apa yang diwajibkan. Wa antar fuqabihim wa tukhalikum bil akhlaqil karimah. Kemudian lemah lembut dengan anak, istri, keluarga. Ya Allah, harus lemah lembut. Kadang-kadang memang tak tahan, nak marah terus. Pokoknya tak tahan. Degil yang apa segala macam. Ini kita harus lembut. Ini susah ini, karena tiap hari ketemu melenting-lenting, mamanya ngamuk lihat anaknya ini. Ini susah. Ini harus pelan-pelan.
ingat-ingat. Kemudian waktu basitu fi badil awqati min agri ismin bi qadri ma tazul wasyatu wa tanfiru wa tabqu alaibatu wa tauqir. Kemudian bolehlah kadang-kadang dengan keluarga ini kita ini tak usah streng-streng sangat. Ya, kadang-kadang gurau-gurau apa sedikit, tapi jangan melampaui batas. Kalau gurau melampaui batas diinjak kepala kita. Tak boleh melampaui batas, cukup. Ya gurau-gurau sederhana dengan keluarga. Jangan pasang wajah algojo terus di rumah nih. Waduh, serem kali bapak nih. Tak pernah senyum. Mama kalau ngomong mesti marah. Tak boleh gitulah. Tak boleh gitu. Bapak memang kalau masalah nafkah semua oke. Tapi memang sikit-sikit nak marah. Apa segala macam. Wa alaika bil afi fi musiihim wa safi an janibayhim, dan engkau hendaklah memaafkan dari mereka yang salah, keluarga yang salah minta maafkan. Kemudian mendamaikan dua yang saling anak anak sulung dengan anak bungsu berkelahi. Bapak ni pemimpin. Jangan dibiarkan aja. Lantak engkau lah dah sama-sama besar kata. Lantak engkau. Akhirnya yang bungsu keluar, minggat dia. Tak gitu, bapak kau sini, dok. Ngapa ngapa ngelawan abang kau gini? Didamaikan, jangan dibiarkan. Itu tugas. Itu baru ngatur rumah tangga. Kalau rumah tangga aja dah berkecai, macam mana lah nak ngurus satu RT? Macam mana nak ngurus satu RW? Gang sana sama gang sana berperang, macam mana nak damaikan? Dia punya anak dua berkelahi, tak bisa didamaikan dia. Macam mana nak sekup yang lebih besar? Jadi camat, jadi bupati, jadi gubernur, apalagi jadi presiden. Susah. Belajar dari yang kecil-kecil dulu. Tengok rumah tangganya tentram, bagus. Berarti dia bisa memimpin lebih besar lagi. Susah. Jadi pemimpin itu susah. Kemudian waj'alhum batinan fi hillin mimma istakhlasuhu min malik. Fa innaka sawfa tajidu zalika fi kaffatil hasanatik. Dan jadikanlah apa-apa yang mereka makan, yang mereka ambil, itu di dalam batinmu, pokoknya dihalalkan. Anak umpamanya ngambil punya bapaknya dan sebagainya, di dalam batin ini harus dihalalkan. Tapi sisi tarbiyah harus ada, marahin dia itu harus ada. Ada pula anak ngambil duit bapaknya, waduh, bapak marah oke, untuk tarbiyah, maksudnya untuk mendidik, tetapi di dalam hati harus tetap halal bagi engkau nak, tak apa-apa halal. Tapi jangan dibiarkan, tak apa-apa nak halal, habis dikebas balik duit tu. Bapak baik nak dengan aku, besok habis duit. Tak ada dompet. Kemarin penuh, sekarang dah jadi kopiah. Tak jadi dia. Tak usah gitu. Sisi pendidikan itu harus ada. Ditegur itu harus ada. Tapi di dalam hati halal nak. Duit bapak tak apa-apa engkau ambil. Halal. Tetapi itu batinan. Di dalam hati itu dididik. Namanya orang didik gitu. Kalau tak, kasihanlah anaknya. Kasihan anaknya. Dan nanti semua yang dimakan oleh anak, dimakan oleh istri, itu semuanya akan masuk ke dalam timbangan kebaikanmu besok di akhirat. Seperti orang berinfak, seperti orang sedekah. Jadi berinfak untuk keluarga itu nilainya seperti sedekah. Bukan hanya semua yang masuk ke tong masjid itu saja, tidak. Dikadikan istri untuk belanja, anak untuk bayar apa, itu semuanya sedekah nilainya. Sementara kita kan tidak. Kita merasa yang namanya sedekah itu apa? Yang masuk ke tong amal masjid. Itu aja. Ya kan? Jadi istri di rumah ni, bapak ni pelokit betul. Kemarin tak ngasih belanja kan. Tapi dia rajin pula ngasih kotak amal. Kata dia. Dia tak tahu ngasih duit ke tangan istrinya itu juga. Nafkah itu juga nilainya sedekah. Tapi pula jangan si istri ngambil kesempatan. Nak minta sedekahkan terus. Banyak-banyak. Tak gitu juga, bagi-bagilah, masjid kasih juga lah, masa mika aja habis duit suami. Tuh.
Fa innaka saufa tajidu dzalika fi kafati hasanatik. Jadi semua yang kau ikhlaskan untuk keluargamu itu semuanya nanti akan masuk di timbangan kebaikanmu di akhirat. Semua belajar kita Pak untuk keluarga kita itu semua masuk di timbangan kebaikan kita. Tak lari dia. Tak lari dia. Makanya tak usah khawatir, ya. Itu semuanya nilainya sedekah. Fala yang bagi ayakuna hadzuka minhum as-sawabu wa hadzuhum minka al-iqab. Dan jangan sampai engkau dapat pahala, ya, disebabkan mereka dari mereka. Tetapi justru mereka mendapat siksa karena dirimu. Maksudnya gimana? Ketika seorang anak umpamanya makan duit orang tuanya tak ikhlas nih. Anaknya di akhirat disiksa tak sama Allah? Iyalah. Kau nih durhaka, duit mama engkau kombat, duit bapak engkau kombat. Bapak sama mamanya tak ikhlas aku nak. Tak ikhlas. Akhirnya di akhirat anaknya jadi kena siksa Allah. Siapa sebab dia? Bapak sama mamanya pelukik. Tak diikhlaskan harta itu. Nah, seperti itu. Makanya seorang mama, seorang bapak ini jangan sampai begitu ngomong, doain anak, ngomong ke anaknya pun harus hati-hati, tak sembarangan. Nah, kadang-kadang anak itu celaka karena omongan emaknya, karena omongan bapaknya. Hati-hati. Apalagi macam gini. Kalau sampai kiamat bapak tak ridho kau ngambil duit tuh. Atau sampai kiamat, jangan gitulah. Ya, jangan gitu. Dididik tetap dididik, tapi di hati harus diikhlaskan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kam yughfaru lirraqiqi fi kulli yawmin qala sab'una zallatan. Wa hadhil musamatu inama hiya fi hukukik wa imma fi hukukillah fala wajhalaha. Fala wajhalaha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, kam yughfaru lirraqiqi fi kulli yaum? Qala sab'una zalaqan. Rasul ditanya, setiap hari untuk seorang hamba itu berapa yughfaru lirraqiq, berapa dosa yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala setiap hari? Kata Rasulullah SAW, sab'una zalaqa, 70 kesalahan. Wa hadhil musamaha innama hiya fi hukukik wa imma fi hukukillah fala wajhalah. Jadi ini adalah kalau dari hak-hakmu. Nah, tapi kalau dari hak Allah Subhanahu wa taala ya itu urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala, ya harus dipenuhi. Maksudnya haknya Allah nih ya salat, ya harus salat. Dosa salat, puasa ya harus puasa, zakat ya harus zakat, itu haknya Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa khussan nisa'u min ahli baitik. Wa khussan nisa'a min ahli baitik bimazidi hifdhin wa tafaqqudin fa innahunna nakisatu aqlin wa dinin wa 'allimhunna ahkamal haidi wa fara'idil ghusli wal wudu'i was salati was siyami wa huquqil azwaji wa ma yajri majra dzalik. Khususkanlah bagi istri-istrimu, ya, tambahan. Nah, kalau laki-laki, anak-anak laki-laki dengan anak-anak perempuan atau istri itu beda. Ada tambahan kalau untuk perempuan ini. Apa? Bimazidi hifdhin wa tafaqqudin. Harus ditambah penjagaannya. Anak perempuan, Bu, harus lebih dijaga. Istri, Pak, harus lebih dijaga. Anak laki-laki dijaga, anak perempuan ekstra dijaga, harus dilebihkan. Jangan sembarang-sembarangan anak perempuan. Anak laki-laki pergi jam 8, balik jam 12, ya, masih utuh, tak ada masalah, ya kan? Laki-laki belum. Anak perempuan pergi
Jam 8 balik jam 12. Wallahu a'lam. Nah, gitu. Maksudnya perempuan ini lebih rawan. Harus ada penjagaan yang lebih khusus. Nah, penjagaan yang lebih khusus. Ekstra penjagaan. Kenapa Pak Innahuna naqisatu aklin wa dinin? Karena sesungguhnya perempuan itu kurang akalnya dan kurang agamanya. Akalnya kurang, agamanya kurang. Perasaannya lebih. Perempuan, agamanya kurang. Agamanya kurang perempuan. Jadi kalau masalah tergoda ini perempuan akan lebih mudah. Terjerumus perempuan ini akan lebih mudah. Makanya dikatakan kebanyakan Rasulullah mengatakan, aku ini berdiri di sebelah pintu neraka dan aku melihat kebanyakan penghuninya adalah wanita. Jadi seorang bapak menjaga anak perempuannya ini harus ekstra, lebih daripada anak laki-laki. Begitu juga ibu-ibu. Jangan Bu, ya Allah. Kadang-kadang ibu-ibu zaman sekarang ini aneh-aneh. Punya anak dari SMA. Nah, engkau belum punya pacar, kata dia. Mamanya bilang gitu. Mama tak betul. Kata dia, anak dah SMA, kata dia, belum punya pacar engkau nak. Aduh, anak perempuan dia suruh pacaran. Maaf. Entahlah mama macam apa ni, tak tahu. Gitu. Ini betul nih. Nah, bisa betul. Itu berangkat dari keawaman ibu dan bapaknya. Orang tua tuh harus paham agama. Zaman sekarang sampai orang tua tuh malu anaknya tak punya pacar, dikira tak laku. Kalau nak laku nikah bukan pacaran. Nah, ini tak pacar. Pacaran menjadi hal yang biasa sampai orang tua ini bangga dia. Ini calon, ini pacarnya, gitu. Ini siapa ini? Oh, ini pacarnya. Mamanya yang kenalin. Macam mana itu? Padahal jangankan pacar, tunangan pun itu bukan siapa-siapa. Jangan bawa sana bawa sini, mentang-mentang dah tunangan, bonceng sana bonceng sini, bonceng sana bonceng. Haram masih itu. Zaman sekarang itu kalau dah tunangan dah macam bini. Tak boleh. Tunangan itu hanya diikat, maksudnya engkau sudah diboking jadi istri. Jadi tak boleh dikawin oleh orang lain, bukan dah jadi istri. Gitu. Jadi booking dulu. Kalau sudah ada booking, orang lain tak boleh masuk. Tapi hukumnya masih bukan siapa-siapa. Nggak boleh bareng sana bareng sini gini. Tak boleh. Mamanya jangan support juga. Karena mama ni suka betul. Ini siapa nih? Ini pacar dia. Waduh, mantap mamanya. Hebat mama zaman sekarang. Mama. Engkau tak tahu mak. Engkau duduk di rumah masak. Anak engkau depan kau ni memang baik budak ni. Kalau dah berdua depan mama dia baik. Tapi dia kalau dah bonceng pakai motor pergi kemana, mana mama tahu? Mama tak tahu apa yang dibikin dia. Ya kan? Balik tak nampak lah, rapi, baju semua rapi, apa lagi? Tapi itulah tadi harus dijaga ekstra anak perempuan tu. Kenapa? Karena kalau terjadi apa-apa sampai hari kiamat itu jadi jelek keturunannya. Rasulullah SAW mengatakan sebaik-baik nasab itu adalah nasabku. Kata Rasul, jadi aku ini tidak pernah terlahir dari zina. Mulai keturunan Rasulullah, mulai dari Nabi Adam sampai Rasulullah SAW, tak pernah melewati jalur zina. Orang kalau dah ada jalur dari zina sampai kiamat, entah nenek yang keberapa, ini dulu zina. Siapa yang salah? Ini yang memperjelekkan nasabnya dari atas. Dan gitulah, tak bagus, jaga betul-betul. Kalau tak tahan nak berdua terus nikahkan. Jangan pacaran terus pacaran. Enak betul pacaran. Suruh nikah kadang-kadang tak mau. Berarti kau nak main-main aja. Gitu. Kalau main-main yang kurang yang laki-laki apa yang perempuan? Ya perempuan lah Bu. Nah kan, rugi. Itu dijaga. Bapaknya galak sikit, tak apa-apa. Kau ngapa Bu? Nak bagaimana malam-malam bawa anak? Tak boleh. Enak aja. Kalau udah jadi suaminya tak apa-apa. Kalau belum sekedar pacaran jangan. Itu sama aja macam ikan asin dititipkan ke kucing. Iya Bu. Ikan asin kok dititipkan ke kucing. Macam mana lah bayangkan. Nah itu. Apa kira-kira kucing itu amanah. Dia kena amanah juga tapi tak tahan. Nengok ikan asin ini tergoda dia tak tahan. Jangan. Betul. Terus tidak hanya itu,
jadi perempuan ini Bu lebih mudah tergoda bahaya imannya apa segala macam. Naqisatud-din wal akal. Nah, karena tengok para nabi pun semuanya laki-laki Bu. Mana ada nabi perempuan? Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh. Kan Soleh kan bukan Solehah kan? Mana ada nabi Solehah? Tak ada nabi Solehah. Yang ada Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh. Semua nabi laki-laki. Nah, karena laki-laki itu agamanya lebih kuat. Jadi perempuan ini jaganya harus lebih hati-hati, anak perempuan. Kemudian juga wa'alimhunna ahkamal haid wal faraid. Ajari juga anak-anak perempuan tuh, istri-istri juga dengan ilmu-ilmu masalah haid. Inilah udahlah si mamanya tak paham, anak perempuannya tak paham, bapaknya pun tak paham. Tak tahu hambatlah. Pokoknya kalau keluar darah merah tak usah sholat, itu aja. Gitu aja ilmu dia. Bukan banyak tuh ilmu dia tuh masalah itu. Bapaknya wajib mengajarkan kepada istri dan anak perempuannya. Wajib. Wajib tuh. Bukan tak wajib. Kalau tak bisa carikan guru. Itu kewajiban bagi seorang suami. Enak aja aku terima nikah dan kawinnya Fulana bin Fulan dengan mas kawinnya sebentuk cincin emas tunai. Itu aja enak kali. Bini itu punya kewajiban suami ngajarkan dia. Ini tak boleh, ini wajib, ini sunnah, ilmu haid, ilmu nifas. Itu tahu. Wa faraidul ghusli tentang fardu-fardunya mandi diajarkan. Tugasnya suami memintarkan istrinya itu. Tugas suami itu. Kadang sekarang justru suami ini tak tanggung jawab. Nah, cuma nikah itu aja supaya punya anak tok. Tak diajarin istrinya, bahkan kadang-kadang malah nggak diajarin sholat, sama-sama nggak sholat. Nah, ini rumah tangga duniawi namanya. Rumah tangga duniawi. Cuma nak nikah beranak, habis itu mati. Dah, itu saja. Itu rumah tangga duniawi, tak ada mikir macam mana ibadahnya macam mana, ini macam mana, sholatnya macam mana. Kalaulah tak bisa sholat istiqomah, ngajarin istri sholat, banyak dosa suami. Banyak nikah nambah dosa namanya itu. Nikah nambah dosa. Wal wudu wa sholati wa siyam, ilmunya wudu, ilmunya sholat, ilmunya puasa, wa hukul azwaj, dan tentang hak-haknya suami istri itu wajib diajarkan. Yang wajib siapa? Kepala rumah tangganya yang wajib mengajarkan. Wa ma yajri majra dzalika, dan lain-lain. Waqat tattasi'u ra'iyatun ba'dal ibad kasalatin. Waqat tattasi'u ra'iyatu ba'dil ibad kasalatin wal ulama wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyatihi. Dan sebagian orang rakyatnya itu meluas, melebar, enggak cuma keluarganya saja. Seperti siapa? Salatin wal ulama, para sultan, para raja-raja. Dia rakyatnya melebar, bukan keluarganya saja. Karena dia menjadi seorang raja, maka tanggung jawabnya mulai batas kerajaan sana sampai batas kerajaan sana. Apapun yang terjadi di situ, itu menjadi tanggung jawab dia. Itulah beratnya. Kita ini nak jaga satu rumah tangga aja susah. Ini ada kezoliman di sana, dia tanggung jawab. Kezoliman di sana tanggung jawab. Kemaksiatan di sana dia tanggung jawab. Waduh, banyak sekali urusannya. Itu. Tapi sekarang, ya Allah, entah. Kadang-kadang menjadi seorang pemimpin yang tidak zolim saja susah. Ini pemimpin dia tak zolim, tapi membiarkan kezoliman itu sudah jelek. Apalagi pemimpin yang dia sendiri zolim. Wah, ini kan lebih parah lagi. Dia sendiri zalim. Dia tak zalim dia, tapi terjadi kezaliman-kezaliman, dia tidak ngurus. Ini dia sudah jelek, sudah salah. Apalagi dia menjadi raja zalim. Ini tambah kacau lagi. Wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyati, setiap pengembala, setiap pemimpin itu akan ditanya tentang kepemimpinannya. Qala Allah Ta'ala, Qala ta'ala, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah menyuruh kepada keadilan dan berbuat baik. Al-ayah.
Wa qala alaihi salatu wassalam, Allahumma man waliya min amri ummati syai'an farafaqa bihim fa'arfaqa bihi wa man syaqqa alaihim faskuk alaih farfuq bihi wa man syaqqa alaihim faskuk alaih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam doa dia, Allahumma man waliya min amri ummati syai'an. Ya Allah, barang siapa yang memimpin urusan umatku apapun, farafaqa bihim, kemudian orang ini dia berlembut-lembut dengan rakyatku, dengan umatku, farfuq bih, maka berlembut-lembutlah engkau ya Allah dengan orang ini, pemimpin ini. Wa man syaqqa alaihim fashkuk alaih, kemudian barang siapa ya Allah yang dia menjadi pemimpin tetapi dia memberatkan kepada umatku, maka beratkanlah dia. Maksudnya menyengsarakan umatku, sengsarakanlah dia. Nah, itu doa Rasulullah. Rasulullah doanya gitu. Ya Allah, siapa yang berbaik-baik, berlembut-lembut dengan umatku, dia jadi pemimpin, lembut-lembutlah engkau dengannya ya Allah. Barang siapa yang berkeras-keras menyengsarakan umatku, maka sengsarakanlah dia ya Allah. Gitu doa Nabi. Apa tak bahaya? Luar biasa bahayanya jadi pemimpin yang tidak adil atau menyengsarakan rakyatnya. Qala alaihi salatu wasallam, ma min walin yamutu wa baghasid li ra'iyatihi illa haramallahu alil jannata. Al hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada satu pemimpin yang mati sedangkan dia menipu ghas li ra'iyatihi, menipu rakyatnya, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan mengharamkan baginya surga. Apa tak ngeri? Makanya jangan berebut jadi pemimpin. Jangan berebut. Kalau dipaksa orang, bukan aku yang ini, Mika maksa. Bukan itu, tidak bisa nolak. Nah, makanya macam mana lagi? Makanya Sayyidina Abu Bakar, para khalifah, bukan dia bahagia, tambah susah dia diangkat jadi pemimpin. Kenapa kalian pilih aku? Nah, kalau sekarang ini terbalik. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.